Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulianda Aryani dari Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Implementasi Etika Nilai-Nilai Pancasila dalam Interaksi Akademik dan Kegiatan Praktikum Mahasiswa Departemen Fisika, Analisis dalam Perspektif Pendidikan Pancasila. Adapun sistematika presentasi saya hari ini ada yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Dalam bab latar belakang, yaitu Pancasila adalah dasar filosofis bangsa Indonesia yang mengandung seperangkat nilai moral dan etika sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sistem nilai, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara semata, tetapi juga sebagai pedoman dalam pembentukan karakter warga negara, termasuk mahasiswa sebagai generasi intelektual dan calon pemimpin masa depan bangsa. Perguruan tinggi memiliki fungsi yang jauh lebih luas dari sekedar mencetak lulusan yang kompeten secara akademik. Perguruan tinggi juga memikul tanggung jawab dalam membentuk manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dalam konteks inilah, pendidikan Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai instrumen internalisasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial ke dalam perilaku nyata mahasiswa. Namun, kita perlu jujur melihat realita yang ada. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, tingginya tekanan dan persaingan akademik, serta arus globalisasi yang terus mengerus nilai-nilai lokal telah mendorong munculnya berbagai tantangan serius di lingkungan kampus. Di antaranya adalah tumbuhnya budaya individualisme, melemahnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan meredupnya semangat gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tidak jarang kita menemukan mahasiswa yang hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik setinggi-tingginya tanpa memperhatikan dimensi sosial dan etika dalam proses pembelajaran. Padahal, sebagaimana yang disampaikan oleh para pendiri bangsa kita, kemajuan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari kematangan moral dan karakter warganya. Departemen Fisika ITS merupakan salah satu lingkungan akademik yang memiliki intensitas interaksi antar mahasiswa yang cukup tinggi. Melalui kegiatan praktikum, penelitian bersama, diskusi kelompok, hingga organisasi kemahasiswaan, terbuka ruang yang memungkinkan terjadinya proses internalisasi nilai-nilai Pancasila secara nyata dan organik. Di satu sisi, kegiatan praktikum secara inheren menuntut adanya kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran akademik. Namun di sisi lain, tekanan akademik yang tinggi juga berpotensi memunculkan sikap kompetitif yang berlebihan dan mengikis semangat kolektivitas. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Departemen Fisika. Karena pada akhirnya, Pancasila yang sejati bukan Pancasila yang hanya dihafal, melainkan Pancasila yang dihidupi. Berikutnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, didapatkan 4 pertanyaan utama yang menjadi panduan pada artikel ini. Yang pertama yaitu, bagaimana informasi etika nilai-nilai Pancasila dalam budaya akademik mahasiswa Departemen Fisika secara keseluruhan? Yang kedua ada bagaimana masing-masing sila Pancasila tercermin secara konkret dalam kegiatan praktikum, organisasi mahasiswa, dan interaksi sosial antar mahasiswa. Yang ketiga ada apa saja faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan Departemen Fisika. Yang keempat ada bagaimana kondisi tersebut dapat dianalisis dan dimaknai dalam perspektif pendidikan Pancasila. Berikutnya ada metode penelitian di mana untuk memperoleh jawaban yang mendalam dan kontekstual atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi lapangan. Di mana pendekatan ini saya pilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai fenomena sosial dan interaksi antar individu secara alami, tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang diamati. Dengan kata lain, saya ingin melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu muncul atau tidak muncul dalam keseharian mahasiswa secara apa adanya. Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November dengan pertimbangan bahwa departemen ini memiliki intensitas interaksi akademik dan sosial yang sangat tinggi sehingga sangat relevan sebagai lokasi kajian. Adapun subjek penelitian terdiri dari 20 mahasiswa aktif Departemen Fisika sebagai pelaku utama kegiatan akademik, ada dosen pengampu praktikum dan satu lagi pengurus himpunan mahasiswa fisika. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 3 teknik, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan pada kegiatan praktikum fisika, diskusi kelompok, rapat, dan kegiatan himpunan mahasiswa fisika, serta interaksi informal antar mahasiswa di lingkungan departemen. Dokumentasi berupa foto, kegiatan, dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan observasi.
Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sila pertama keturunan Yang Maha Esa. Temuan pertama berkaitan dengan bagaimana nilai ketuhanan diimplementasikan dalam keseharian mahasiswa. Mahasiswa Departemen Fisika berasal dari latar belakang agama yang beragam. Hasil observasi menunjukkan bahwa keragaman ini tidak menjadi sumber konflik atau gesekan, melainkan justru dikelola dengan baik. Dalam kegiatan praktikum maupun rapat organisasi, mahasiswa secara otomatis memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang hendak melaksanakan ibadah. Penjadwalan kegiatan pun senantiasa mempertimbangkan waktu sholat, dan hari-hari besar keagamaan dari berbagai agama. Hasil wawancara juga memperkuat temuan ini. Jadi, di mana sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa perbedaan agama tidak pernah menjadi penghalang dalam menjalani kerjasama akademik maupun hubungan sosial di lingkungan departemen. Nah, ini adalah sebuah capaian yang patut kita apresiasi, di mana, namun demikian, ada satu catatan penting, yaitu toleransi yang masih cenderung bersifat pasif atau permisif, di mana dalam artian saling membiarkan dan menghormati dari jarak aman. Toleransi ini belum berkembang sebagai bentuk dialog lintas keberagaman yang aktif dan bermakna yang dapat memperkaya pemahaman mahasiswa tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural. Berikutnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada aspek ini, sila kedua ditemukan dalam praktik-praktik yang cukup mengembirakan, di mana dalam kegiatan praktikum terdapat budaya saling membantu dan cukup kuat. Ketika seorang mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengoperasikan alat ukur, pengolahan data, atau memahami prosedur percobaan, teman-teman yang lain tuh dengan sukarela memberikan bantuan dan penjelasan. Bahkan ketika ada teman yang terpaksa absen karena sakit, mahasiswa lainnya aktif membagikan catatan praktikum dan meluangkan waktu untuk menjelaskan kembali materi yang tertinggal. Perilaku-perilaku inilah, ya yang menjadi wujud nyata dari nilai empati, solidaritas, dan kepedulian sosial yang merupakan inti dari sila kedua Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan di kalangan mahasiswa masih tumbuh dengan baik. Namun, penelitian menemukan sebuah pola yang perlu dicermati. Bantuan dan perhatian cenderung mengalir lebih deras kepada mahasiswa yang memiliki kedekatan personal. Sementara itu, mahasiswa yang lebih pendiam atau kurang aktif berinteraksi terkadang luput dari perhatian dan kepedulian tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi nilai kemanusiaan kita masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusivitas serta penghargaan yang setara terhadap setiap individu tanpa terkecuali. Berikutnya ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kegiatan praktikum fisika secara alami dan by design mempertemukan mahasiswa dari berbagai daerah, beragam budaya, dan bermacam-macam latar belakang sosial ekonomi. Dalam satu tim praktikum, hasil observasi menunjukkan mahasiswa mampu bekerja tanpa menampilkan sifat diskriminatif, baik dalam pembagian tugas pengukuran, pencatatan data, analisis hasil percobaan, maupun penyusunan laporan akhir. Implementasi nilai Persatuan Indonesia yang paling konkret itu yaitu kemampuan untuk melampaui perbedaan dan persatuan dalam tujuan bersama. Persatuan itu tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan identitas atau asal-usul, tetapi sebagai kemampuan berkolaborasi dan saling menghargai dalam keberagaman. Akan tetapi ada satu ancaman yang tidak bisa kita abaikan, yaitu tekanan akademik yang tinggi dan budaya kompetitif yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi secara perlahan-lahan memunculkan kecenderungan individualisme. Sebagian mahasiswa mulai lebih berfokus pada pencapaian nilai pribadi ketimbang keberhasilan kelompok. Bila dibiarkan hal ini, fenomena ini dapat mengerus semangat persatuan dan kolektivitas yang selama ini menjadi kekuatan kita bersama. Berikutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada aspek sila keempat ini kita melihat bagaimana prinsip demokrasi Pancasila dipraktikkan dalam skala kehidupan kampus. Dalam kegiatan diskusi kelompok maupun rapat-rapat organisasi himpunan, pengambilan keputusan umumnya dilakukan melalui proses musyawarah. Setiap anggota secara formal memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengajukan usulan, atau penyampaian keberatan. Ini adalah cerminan yang baik dari semangat demokrasi Pancasila. Namun, di balik praktik musyawarah yang terlihat baik di permukaan, penelitian ini menemukan persoalan yang lebih dalam, yaitu dinamika diskusi kerap didominasi oleh mahasiswa yang lebih vokal, lebih berpengalaman, atau memiliki kemampuan komunikasi yang lebih tinggi. Sementara itu, sebagian mahasiswa lainnya cenderung memilih diam, mendengarkan, dan akhirnya mengikuti keputusan mayoritas tanpa pernah menyuarakan pandangannya sendiri. Ini adalah persoalan yang serius dalam konteks demokrasi. Musyawarah yang ideal bukan sekedar memberikan kesempatan berbicara secara formal, melainkan menciptakan kondisi di mana setiap suara benar-benar didengar dan dihargai. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa budaya musyawarah di lingkungan Departemen Fisika ini masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal mendorong keberanian dan kepercayaan diri mahasiswa untuk mengemukakan pendapat secara terbuka dan demokratis. Berikutnya ada sila kelima,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, pembagian tugas dalam kelompok praktikum dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Mekanisme ini pada dasarnya sudah mencerminkan semangat keadilan, namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan yang cukup mendasar, yaitu ada anggota kelompok yang bekerja jauh lebih keras dan lebih banyak, sementara sebagian anggota lainnya terkesan kurang berkontribusi secara proporsional. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan beban kerja yang berulang dari satu sesi praktikum ke sesi berikutnya. Hal ini mengungkapkan bahwa implementasi keadilan sosial di lingkungan akademik masih menghadapi kendala serius pada tataran praktik. Kita perlu memahami bahwa keadilan sosial dalam konteks kerja kelompok bukan sekedar soal pembagian tugas secara formal di awal, melainkan juga tentang kesadaran tanggung jawab, partisipasi aktif yang berkelanjutan, dan kontribusi yang benar-benar proporsional dari setiap anggota sepanjang proses berlangsung. Oke, dari analisis dalam perspektif pendidikan Pancasila, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memang masih hidup dan hadir dalam kehidupan akademik mahasiswa Departemen Fisika. Toleransi, kepedulian, kerjasama, musyawarah, semua itu nyata adanya. Nah, namun pada saat yang sama, penelitian ini juga mengungkap bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi belum sepenuhnya terwujud pada level praksis. Ada kesenjangan antara apa yang dipahami secara teoritis dengan apa yang dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa pendekatan pembelajaran yang selama ini berjalan, yang lebih banyak penekanan pada transfer pengetahuan kognitif tentang Pancasila, perlu diperkaya dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembentukan karakter, pembiasaan perilaku, dan pengembangan kesadaran sosial. Nah, berikutnya adalah yaitu kesimpulan. Yang pertama, ada implementasi dari nilai-nilai Pancasila di Departemen Fisika ITS telah tercermin secara nyata melalui berbagai praktik positif. Yang kedua ada meskipun em, yang kedua masih terdapat berbagai tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, di antaranya kecenderungan individualisme akibat tekanan akademik, kepedulian sosial yang belum merata dan inklusif, dominasi suara tertentu dalam musyawarah, serta ketimpangan kontribusi dalam kerja kelompok. Yang ketiga, dari perspektif pendidikan Pancasila diperlukan penguatan budaya akademik yang secara sadar diarahkan oleh pembentukan karakter, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Sehingga nilai-nilai Pancasila tidak berhenti sebagai pengetahuan normatif yang tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi etika hidup yang mewarnai setiap langkah mahasiswa dalam perjalanan akademiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.